Shalom Shalom teman-teman. teman-teman. Wah, senang banget ya hari ini bisa persekutuan doa lagi. Nah, walaupun secara online, tapi ada positifnya loh. Justru kita nggak terbatas waktu dan tempat, ya nggak? Iya benar. Teman-teman udah pada siap persekutuan doa hari ini? Ya, pastinya udah siap lah ya. Nah, untuk mempersiapkan hati kita, mari kita memujikan lagu Ku Nyanyi Haleluya. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percayakan ada bagiku. Tak usah ku takut sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau pelindungku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Kita nyanyikan sekali lagi. Kita mau percaya bahwa Tuhan jadi di sini untuk menyentuh hati setiap kita. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percayakan ada bagiku. Tak usah ku takut sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau pelindungku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku. Oke teman-teman, sebelum kita masuk ke lagu yang selanjutnya, kita mau doa pembukaan dulu. Mari semua kita berdoa. Terima kasih Tuhan karena Engkau telah mengumpulkan kami di persekutuan doa hari ini.
Tuhan tolong tuntun kami, sertai kami dari awal ibadah ini. Buka hati kami, buka pikiran kami dalam kami mendengarkan firman maupun bernyanyi. Di dalam Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Nah, Adelvi, aku mau tanya nih. Kamu pernah nggak sih khawatir dalam kehidupan sehari-hari gitu? Pernah, apalagi Pernah, ya? waktu online gini kan pasti banyak khawatirnya tentang kuliah misalnya. Kayaknya teman-teman yang lain pasti juga ngerasain lah ya. Pasti. Tapi kita harus percaya juga nggak sih kalau kita setia hidup dalam firman tuh pasti firman itu menuntun kita tiap hari, ya enggak? Iya, benar, Mbak. Kayak kita tuh jadi lebih gimana ya, lebih pede dan lebih yakin kalau Tuhan itu tuh menuntun langkah kita lewat firman-Nya, ya enggak? Iya, benar. Khawatir kita juga jadi berkurang. Nah, untuk menghayati nih kesaksian seperti ini, kita mau nyanyi apa ya yang cocok? Gimana kalau kita nyanyi Kukan Terbang? Nah, bisa-bisa. Yuk teman-teman, kita mari memujikan Kukan Terbang. Firman-Mu Tuhan, berkah bagi kakiku. Janji-Mu terang bagi jalan-jalanku. Kebenaran-Mu menuntunku setiap hari. Ku menantikan-Mu beri kekuatan baru. Bukan terbang tinggi di awan bersamamu dalam kemuliaan. Sefirman-Mu teguh menopang, bukan aman di dalam-Mu Tuhan. Firman-Mu Tuhan, berkah bagi kakiku. Janji-Mu terang bagi jalan-jalanku. Kebenaran-Mu menuntunku setiap hari. Ku menantikan-Mu beri kekuatan baru. Bukan terbang tinggi di awan bersamamu dalam kemuliaan. Sefirman-Mu teguh menopang, bukan aman di dalam-Mu Tuhan. Oke. Udah mulai panas ya nih kita. Ya. Nah, sekarang kita rindu banget ya untuk mendengarkan firman Tuhan. Sebagaimana firman Tuhan itu merupakan pelita, kayak pelita gitu ya. Penerang untuk setiap jalan yang kita tempuh. Setuju nggak? Setuju banget. Teman-teman di rumah setuju kan? Setuju. Nah, sebelum kita masuk ke firman, kita akan menyanyikan satu lagu pujian, Firman-Mu pelita bagi kakiku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku.
Shalom teman-teman, apa kabar? Sehat? Kita harapkan semuanya sehat, semuanya tetap semangat dengan keadaan yang ada saat ini. Kita ketemu lagi di Persekutuan Doa Pemuda Remaja GKJ Salatiga Selatan. Pada hari ini kita akan belajar sebuah firman Tuhan yang luar biasa hari ini firman-Nya. Sebelum saya masuk firman, ada sebuah cerita yang mungkin cukup menggelitik. Tapi ketika kita salah memahami, hasilnya akan buyar semua. Nah, ada sebuah kalimat seperti ini. Kucing makan, tikus mati. Cuman 4 kata. Kucing makan, tikus mati. Ketika kita mendengarkan 4 kalimat ini, 4 kata ini, kita tidak dengan hati-hati atau pengucapannya salah, akan muncul beberapa penafsiran. Yang pertama, kucing makan, tikus mati. Kita mengartikannya bahwa ketika saat itu adalah kucing sedang makan, tikus yang mati. Itu kalimat yang pertama. Yang kedua, kucing makan, tikus mati. Kita bisa menafsirkannya saat kucingnya makan tikus, kemudian mati. Penafsiran yang ketiga, kucing makan, tikus mati. Apa yang kita dengarkan? Kucingnya makan, tikusnya mati. Jadi 2 kalimat ini tidak ada hubungannya. Biarkan kucingnya makan, tikusnya tetap mati. Demikian. Nah, kalimat yang simpel tapi cukup menggelitik ini sering terjadi dalam kehidupan kita semua. Mungkin saat ini teman-teman sering mendengar gosip, terutama di media atau di televisi, di media sosial dan sebagainya. Kita sering mendengarkan kata gosip-gosip dan sebagainya. Banyak hal yang menjadi hancur gara-gara berita yang kita dengarkan tidak benar. Nah, saat ini kita mendapat sebuah tema, mendengar suara Tuhan. Nah, ketika saya buka apa sih kata mendengar itu? Nah, mendengar berasal dari sebuah kata dengar. Ketika saya buka apa kata dengar, artinya apa? Dengar itu menangkap suara. Nah, sebagai contoh, saya memanggil teman saya, "Hai, apa kabar?" Kalau teman saya mendengar, dia akan menyahut, "Saya kabarnya baik." Tapi kalau dia cuma mengatakan, tanpa mengatakan, kemungkinan besar dia cuma dengar tapi tidak mendengar. Nah, ternyata ada perbedaannya antara dengar dengan mendengar. Kalau dengar itu bisa disambil lalu. Kalau mendengar kita nggak bisa sambil lalu. Contoh lagi, ketika teman-teman mendengarkan radio, kira-kira bisa ngikuti lagunya atau cuman ya udah dengar aja, nggak peduli lagunya apa. Tapi kebanyakan yang kita lakukan ketika mendengar radio itu kita bisa tahu, oh yang siaran cowok, oh suaranya bagus, oh suaranya seperti ini, lagunya ini. Kadang kita bisa ngikuti lagunya. Itu mendengarkan. Nah, apa sih mendengarkan? Ketika saya buka lagi di Kamus Besar Bahasa Indonesia, mendengarkan itu adalah memperhatikan dengan seksama apa yang dibicarakan. Nah, kalau mungkin sebelum pandemi kita kumpul di sekolah, ketika guru ngajar kita cuma dengar atau mendengarkan. Hampir 50% mungkin dengar tanpa mendengarkan. Ya gurunya ngomong ngalor ngidul percuma, karena kita nggak akan pernah paham. Tapi ketika kita mendengarkan gurunya ngomong apa, pelajaran yang diterima itu akan masuk. Nah, firman Tuhan hari ini kita ambil dari 1 Samuel pasal yang ketiga, ayat 1 sampai dengan yang ke-10. Saya ulangi, 1 Samuel pasal 3 ayat 1 sampai dengan 10. Ya, mungkin sebagian dari kita atau mungkin waktu sekolah minggu kita sering mendengar cerita ini, cerita tentang Samuel. Ya, saya mau bacakan ayatnya seperti ini. Samuel terpanggil. Demikian firman Tuhan, Samuel yang muda itu menjadi pelayan Tuhan di bawah pengawasan Eli. Pada masa itu firman Tuhan jarang, penglihatan-penglihatan pun tidak sering. Pada suatu hari Eli yang matanya mulai kabur dan tidak dapat melihat dengan baik sedang berbaring di tempat tidurnya. Lampu rumah Allah belum lagi padam. Samuel telah tidur di dalam bait suci Tuhan, tempat tabut Allah.
Lalu Tuhan memanggil, Samuel, Samuel. Dan ia menjawab, iya Bapa. Lalu berlarilah ia kepada Eli, serta katanya, ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku? Tetapi Eli berkata, aku tidak memanggil, tidurlah kembali. Lalu pergilah ia tidur. Dan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi. Samuel pun terbangun, lalu pergi mendapatkan Eli serta berkata, ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku? Tetapi Eli berkata, aku tidak memanggil anakku, tidurlah kembali. Samuel belum mengenal Tuhan. Firman Tuhan belum pernah dinyatakan kepadanya. Dan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi, untuk ketiga kalinya. Ia pun bangunlah. Lalu pergi mendapat Eli serta katanya, ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku? Lalu mengertilah Eli bahwa Tuhanlah yang memanggil anak itu. Sebab itu berkatalah Eli kepada Samuel, pergilah tidur, dan apabila ia memanggil engkau, katakanlah, berbicaralah Tuhan, sebab hambamu ini mendengar. Lalu pergilah Samuel dan tidurlah ia di tempat tidurnya. Lalu datanglah Tuhan, berdiri di sana dan memanggil seperti sudah-sudah, Samuel, Samuel. Dan Samuel menjawab, berbicaralah, hambamu ini mendengarkan. Nah, kalau kita mendengar cerita ini, Samuel, siapa Samuel? Samuel adalah anaknya Elkana. Ya. Kelahiran Samuel ini ditunggu oleh bapak ibunya cukup lama. Sampai ibunya punya nazar seperti ini. Kalau nanti Tuhan mengasihi anak itu akan dijadikan pelayan Tuhan. Dan benar, Tuhan mendengar doa ibu Samuel. Lahirlah Samuel. Kemudian waktu itu memang belum tadi disampaikan, waktu itu belum banyak firman Tuhan disampaikan. Banyak orang yang mungkin sudah melupakan firman Tuhan dan sebagainya. Bahkan penglihatan-penglihatan yang zaman-zaman Nabi sebelum Samuel itu muncul, itu sudah tidak ada lagi, jarang sekali terjadi. Nah, Ibu Samuel mengatakan, karena saya sudah bernasar punya Tuhan, bernasar sama Tuhan, saya mau menyerahkan Samuel untuk menjadi pelayan Tuhan. Saat ini saya mau serahkan sama Imam Eli. Ya. Di sini ceritakan Imam Eli mungkin sudah tua, mata sudah rabun, pendengaran sudah tidak tajam. Ya. Samuel saat itu belum mengenal sama Tuhan. Dikatakan Samuel masih sangat muda, mungkin seusia teman-teman atau mungkin lebih tua sedikit dibanding teman-teman. Jadi usia sangat muda, masih dianggap sangat-sangat muda sekali dan belum mengenal Tuhan. Nah, puji Tuhan di GKJ Salatiga Selatan hampir 90% pemuda-pemuda sekarang adalah lulusan sekolah minggu semua. Ya. Nah, ketika dijelaskan firman Tuhan, Samuel tertidur di bait Allah, mungkin kalau sekarang di gereja atau di konsistori atau di kantor gereja dan sebagainya. Samuel tertidur di situ. Waktu itu belum turun malam karena lampu tempat ibadah pun belum dimatikan. Ya, jadi masih cukup sore. Ya. Samuel tertidur. Ketika ada sama Tuhan berkata, Samuel, Samuel. Nah, Samuel berpikirnya itu yang memanggil Imam Eli. Karena Samuel belum mengenal namanya Tuhan. Siapa itu Tuhan? Nah, sampai 3 kali Imam Eli juga bingung. Wah, aku tidak merasa memanggil Samuel. Kenapa Samuel datang? Gitu. Tapi benar-benar terdengar suara nama Samuel dipanggil. Nah, sampai 3 kali. Akhirnya Imam Eli ini, karena dia seorang nabi, dia tahu ini pasti Tuhan yang bicara. Nah, Samuel tidur lagi. Nanti ketika kamu mendengar namamu dipanggil, bericaralah. Ini Tuhan, aku mendengarkan. Nah, bukan lagi aku mendengar, tapi aku mendengarkan. Karena di sini membutuhkan apa yang namanya perhatian yang khusus. Nah, ketika Samuel tertidur yang kembali, firman Tuhan datang dan Tuhan itu kata berdiri di samping Samuel. Samuel, Samuel. Ya Tuhan, ini aku. Nah, ini cerita ini hampir sama dengan Yesaya. Yesaya itu nabi yang masih muda, tapi bedanya dia sudah mengenal Tuhan. Ketika Yesaya, kamu mau enggak jadi hamba Tuhan dan sebagainya. Ya. Tapi kalau Samuel ini belum mengenal sama sekali. Ya, saya bersyukur di sini banyak teman-teman pemuda remaja yang sudah mulai aktif di kepengurusan, di panitia, di gereja dan sebagainya, walaupun dengan kondisi sangat terbatas. Ya.
Apa sih tadi yang disampaikan? Kenapa perlu yang namanya mendengarkan? Nah, kalau kita mendengar suara Tuhan mungkin agak susah. Saya sendiri mengatakan susah karena kita belum mengenal. Nah, mendengar itu butuh yang namanya pengenalan, butuh yang namanya perhatian khusus. Jadi apa yang disampaikan, apa yang diucapkan kita tahu. Kalau mungkin teman-teman, aku tahu loh presidennya, tapi belum tentu kita mengenal presiden. Kalau tahu itu cuman ya udah tahu presidennya ini, namanya ini dan sebagainya. Tapi kalau mengenal itu benar-benar sampai tahu detailnya. Mungkin teman-teman punya sahabat. Saya ambil contoh, aku punya sahabat namanya si A. Aku kenal banget. Dia hobinya ini. Dia kalau tidur sukanya ngorok, kalau dia makannya seperti ini. Sampai sedetail itu kita mengenal. Tapi kalau teman, kita belum tentu mengenal detailnya. Nah, firman ini mengatakan bahwa kita perlu yang namanya mendengar suara Tuhan. Walaupun itu sangat sulit. Ya, di kehidupan sekarang. Sebagai contoh, orang akan lebih mudah diajak untuk berbuat negatif dibanding positif. Karena apa? Ya yang didengarkan, yang dilihat setiap hari adalah hal-hal negatif. Ya. Berkaitan dengan yang namanya pandemi COVID-19 ini. Hal yang sepele, teman-teman selalu pakai masker enggak? Mendengarkan anjuran masker enggak? Pernah dengar lagunya Padi yang Pesan Ibu? Ketika saya mendengar wawancara, kenapa kok judulnya Pesan Ibu? Ya. Ternyata ibu itu adalah orang yang paling dekat dengan kita, orang yang tahu banyak dengan kita. Dan itu orang yang selalu kita hargai. Makanya di judulnya Ingat Pesan Ibu. Pemerintah menganjurkan kepada kita untuk selalu pakai masker, selalu jaga kesehatan, selalu pakai masker, cuci tangan, sanitizer, jaga jarak dan sebagainya. Kalau kita cuma mendengar, pasti nggak akan melakukannya. Kenapa? Yaudah, ngapain pakai masker ribet, pengap. Iya, memang pengap karena kita nggak terbiasa. Ya. Tapi ketika kita mendengarkan, ternyata anjuran pemerintah itu menggunakan masker dan sebagainya untuk jaga kesehatan. Itu demi siapa? Demi kita semua. Ya. Kemarin sempat Salatiga menjadi zona merah, bahkan beberapa kali menjadi zona merah. Kenapa? Karena banyak orang cuma dengar tapi tidak mau mendengarkan perintah. Banyak orang yang cuma mendengarkan aja tapi tidak mau mendengarkan dan melaksanakan. Nah, teman-teman di sini mungkin sudah boring di rumah, pengen ibadah bareng lagi kayak dulu. Tapi saat ini kita harus mendengarkan apa yang jadi perintah dari pimpinan kita. Demikian juga nanti kita juga masing-masing secara pribadi belajar mendengar suara Tuhan. Untuk menjadi pribadi yang baik itu gampang susah. Kalau teman-teman sering mendengarkan kata-kata positif, mendengarkan kata-kata berkat, pujian, lagu-lagu pujian, lagu rohani dan sebagainya, khotbah yang bagus, maka pikiran kita, otak kita, telinga kita akan dapat hal-hal yang positif dan yang kita keluarkan pun positif. Tapi sebaliknya, ketika kita mendengarkan gosip, kita mendengarkan umpatan, kita sering ngomong dengan kata-kata kasar, apa yang ada di otak kita? Ya otak kita akan merekam hal-hal negatif. Ya. Bisakah kita mendengar suara Tuhan? Bagaimana suara Tuhan kita bisa dengar? Tadi Samuel bilang, kita harus belajar mendengarkan, bukan cuma sebatas mendengar. Sangat berbeda. Kita perlu memperhatikan, kita perlu mengenali suaranya. Mungkin kita tahu, ketika kita tutup mata, saya mendengar, ini suara Mas Yoga, ini suaranya Mbak Rika, ini suaranya Mas Mike. Bisa mengenalkan apa? Karena kita udah hafal dengan suara teman-teman. Coba kalau kita nggak kenal mereka, atau mungkin teman-teman, aku nggak kenal sahabatku, ya kita nggak akan tahu mereka. Yang punya hewan paling gampang adalah anjing. Kenapa anjing ketika kita panggil dia akan nurut? Karena anjing itu mengenal suara kita. Anjing itu mengenal siapa kita. Kalau yang memanggil itu bukan pemiliknya, mungkin tidak akan datang, tidak akan nurut. Nah, hari ini kita belajar bahwa cara mendengarkan firman, cara mendengar suara Tuhan itu adalah dengan memperhatikan, mengenal lebih banyak,
siapa yang kita dengarkan? Sebagai penutup, saya cuma menyampaikan hari ini Indonesia masih dalam kondisi memprihatinkan. Jadi mari kita belajar mendengarkan apa yang menjadi anjuran orang tua, anjuran guru, anjuran pemerintah. Jadi teman-teman, walaupun dengan kondisi sangat terbatas, tidak bisa kumpul dengan teman-teman yang lain, tapi percaya Tuhan punya hal yang luar biasa, punya rencana yang luar biasa. Amin. Terima kasih untuk Mas Yitno yang telah menyampaikan firman hari ini. Gimana teman-teman, merasa terberkati enggak? Mbak Rika sendiri? Terberkati dong, udah habis dengar firman Tuhan. Keren. Nah, itu tuh menunjukkan ya kalau ternyata Tuhan tuh sangat mengasihi kita. Bener banget. Nah, kita akan menghayati bagaimana kasih Tuhan itu hadir di kehidupan kita setiap hari dengan kita mau menghayati dengan pujian kasihnya seperti sungai. Cuman kasihnya ya, tapi berkatnya, kuasanya tuh mengalir di setiap musim hidup kita. Nah, sekarang kita akan mempersembahkan sebagian dari berkat yang sudah kita terima dengan diiringi lagu Betapa Kita Tidak Bersyukur. Sekarang kita akan memanjatkan doa syafaat yang akan saya pimpin. Mari teman-teman kita bersatu dalam doa. Bapa yang bertahta di kerajaan surga yang mulia, kami sungguh mengucap syukur untuk setiap kasih karunia-Mu dalam hidup kami masing-masing ya Tuhan. Saat ini kami akan memanjatkan doa-doa kami berdoa untuk bangsa dan negara kami ya Tuhan, di mana Indonesia pun juga tidak terlepas dari mengalami pandemi. Kiranya Tuhan apa yang telah Engkau izinkan terjadi ini ya Tuhan, kami boleh tetap berhikmat, kami boleh tetap taat pada perintah-Mu, kami tetap boleh melaksanakan segala sesuatunya sesuai dengan aturan yang sudah ada ya Tuhan. Dan kami juga berdoa untuk keluarga yang mungkin mengalami kedukaan, keluarga yang mungkin sedang menderita penyakit ya Tuhan. Kami mau percaya Engkau akan menjamah mereka dari setiap apa yang
ada di sekitarnya Tuhan, dari makanan, dari minuman, dan dari orang-orang yang mengasihinya sebagai perpanjangan tangan-Mu. Kami juga berdoa untuk gereja kami ya Tuhan, GKJ Salatiga Selatan, dan juga untuk gereja-gereja yang lain ya Tuhan. Meskipun pandemi ya Tuhan, biarlah Engkau boleh tetap memberi api semangat pelayanan ya Tuhan, bagi setiap pelayan yang Engkau pilih di gereja-Mu, supaya gereja-Mu ini Tuhan di bumi ini boleh tetap bertumbuh, boleh tetap menjangkau jemaat-jemaat dan dari segala usia ya Tuhan, dari sekolah minggu hingga pendeta ya Tuhan. Bapak, kami juga berdoa untuk studi kami, meski dalam pandemi ini Tuhan, kami tetap mengucap syukur untuk setiap karunia dan kasih kemurahan-Mu ya Tuhan. Kami boleh tetap bersekolah melalui fasilitas yang ada ya Tuhan. Biarlah kami boleh tetap menjaga integritas kami dalam kami melaksanakan studi ini ya Tuhan, supaya pandemi ini tidak menjadi hambatan dan kami tetap boleh menuntut ilmu yang nantinya boleh menjadi berkat bagi sesama. Kami juga telah mendengarkan firman-Mu, kiranya Bapa Engkau berkati supaya firman-Mu ini boleh tumbuh subur dalam hati kami, dan kami juga boleh melakukannya dan menerapkannya dalam kehidupan kami sehari-hari, dan tidak hanya sebatas mendengarkannya saja. Kami juga sudah mengumpulkan sebagian dari berkat-Mu. Kami mohon ampun ya Tuhan jika dalam kami mengumpulkan terselip dosa dan kesalahan yang tidak Engkau berkenan, tapi biarlah persembahan ini Engkau berkenan untuk kuduskan, dan Engkau beri hikmat bagi pelayan yang akan mengelolanya supaya boleh menjadi berkat untuk pelayanan di gereja ya Tuhan. Kami juga sebentar lagi akan undur diri dari persekutuan doa ini ya Tuhan. Biarlah setiap langkah kami selanjutnya di kehidupan kami sehari-hari boleh senantiasa menyenangkan hati-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Selanjutnya kami akan serahkan hidup kami dalam tangan kuasa-Mu, dan biarlah Engkau tetap proses kami dalam hidup kami sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, sebelum kita mengakhiri persekutuan doa hari ini, kita akan menyanyikan satu lagu, yaitu Jangan Lelah. Iya, jangan lelah untuk melayani ya tiap Benar. hari. Jangan lelah mengejar ladangnya Tuhan, Roh Kudus memberi kekuatan yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan atas segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berubah, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berubah, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ya, terima kasih. Terima kasih, teman-teman. Semoga Tuhan memberkati kalian selalu. Dadah.